Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Dari sini akan memaparkan aspek teologi peradaban Islam pada masa klasik, yaitu 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Yaitu berarti pasca Utsman bin Affan ya, atau pada masa peralihan ke Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui tentang pengertian teologi itu sendiri. Apa sih teologi? Bahwa teologi adalah berasal kata Yunani, theos yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti wacana atau perkataan atau pengetahuan. Artinya membicarakan teologi adalah membicarakan dari aspek ketuhanan ya, dari pandangan-pandangan beberapa orang atau beberapa kelompok pada masa klasik. Nah, itu adalah pengertian teologi Islam. Tetapi dalam teologi Islam kadang juga disebut dengan ilmu kalam karena di dalam Islam itu para pemuka suatu kelompok mereka beradu argumen untuk mempertahankan pendirian mereka, tentunya dalam hal sosial, politik, bahkan sampai kepada teologi itu sendiri, sehingga teologi Islam juga disebut dengan ilmu kalam. Nah, rekan-rekan semua yang saya hormati, munculnya teologi Islam pada periode 650 Masehi sampai dengan 250 tidak lepas dari setelah sepeninggal Rasulullah ada satu tidak kepercayaan ya, sudah tidak ada lagi panutan ya, merasa menganggap sudah tidak ada panutan lagi, sehingga sudah mulai muncul pandangan-pandangan tentang ketuhanan, bahkan sampai ada yang murtad, sehingga pada Khalifah Abu Bakar bin Khattab itu banyak yang murtad. Kemudian teologi yang saya soroti di sini adalah pada periode pasca Utsman bin Affan, yaitu peralihan ke Ali bin Abi Thalib. Pada periode ini banyak sekali muncul ya, sudah mulai muncul banyak sekali pandangan-pandangan karena prosesi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada satu kelompok besar pada mulanya, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang Muawiyah berlatar belakang untuk meneruskan kekhalifahan dari Utsman bin Affan, sementara Ali bin Abi Thalib adalah satu kesepakatan bersama, sehingga pada puncaknya terjadi perang Siffin, yaitu antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dari hasil pertempuran tersebut justru tidak menyelesaikan masalah, justru muncul masalah baru ya, terutama yang muncul pertama adalah kaum Khawarij ya. Itu sebenarnya Khawarij adalah pendukung pada Ali bin Abi Thalib, tapi karena tidak cocok dengan keputusan yang diambil Ali untuk menindak Muawiyah bin Abu Sufyan, karena Ali tidak setuju memerangi tapi dengan kesepakatan ya, atau arbitrase tadi, sehingga mereka lebih baik tidak mendukung Ali lagi dan keluar dari barisan Ali. Dari situ kemudian mereka menginterpretasikan beberapa tindakan Ali ini yang dalam hal adalah pertama politik, kemudian dikorelasikan dengan ketuhanan. Bahkan dianggap Ali adalah orang yang kafir karena sudah tidak menindak orang-orang yang memerangi pemimpin resmi, tapi justru malah bersepakat berarti Ali adalah kafir. Itu menurut Khawarij. Nah, sedikit nukilan beberapa pandangan-pandangan Khawarij di sini, saya hanya menyoroti pada nomor 2 ya. Kalau khalifah menyeleweng dan dalam menegakkan syariat Islam dianggap kafir dan harus dibunuh. Dalam hal ini Ali sudah dianggap menyeleweng karena tidak menindak orang-orang yang memeranginya. Berarti Ali adalah kafir dan halal dibunuh. Yang nomor 3 ini juga untuk yang Khawarij ya, muslim yang tidak bergabung dengan mereka di Darul Islam dianggap Darul Harb, berarti termasuk kafir dan wajib dibunuh. Nah, pandangan-pandangan seperti ini kemudian dibantah oleh kelompok lain, yaitu dengan Syiah di sini yang latar belakangnya adalah pendukung setia Ali. Ya, Ali adalah dianggap sah secara hukum karena mendapat wasiat Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, kemudian pandangan-pandangan tersebut saling berbantah ya, dari sosial politik kemudian sampai menuju kepada Tuhan.
Bahkan Al-Qur'an sampai diperdebatkan sendiri, Al-Qur'an itu makhluk apa? Kalamullah dan sebagainya itu. Ada yang tidak mau ikut-ikut di sini, di situ ya, ada Murji'ah. Dia nggak mau ikut-ikut lah. Dia nggak mau ikut Khawarij, juga nggak ikut Syiah. Bahkan sampai dia menghukumi bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan Ali. Ya, iman itu tidak cukup dalam hati, tidak perlu pembuktian bahwa saya itu mendukung Ali atau tidak. Nah, ini kan dikorelasikan secara teologi, pandangan teologi yang berkembang saat ini. Nah, sedikit nukilan tersebut teologi, aliran-aliran teologi yang ada pada periode klasik. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.